Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya ingin bertanya, pernahkah kalian memperhatikan bunyi siren ambulans yang sedang lewat di jalan? Bagaimana bunyinya saat mendekat dan menjauh? Atau pernahkah kalian mencoba bernyanyi di kamar mandi dan merasa suara kalian lebih bergema? Atau mungkin kalian pernah memperhatikan mengapa bunyi petir yang jauh terdengar lebih lama setelah kilat terlihat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Bunyi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Misalnya, tanpa bunyi kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, menikmati suara alam yang menenangkan, bahkan kita semua suka mendengar musik. Musik merupakan perpaduan dari frekuensi dan amplitudo dari benda-benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar ini disebut sebagai sumber bunyi. Keras lemah suatu bunyi tergantung pada amplitudo getarannya, sedangkan tinggi rendah bunyi bergantung pada frekuensi getarannya. Nah, gelombang bunyi tergolong ke dalam gelombang mekanik longitudinal. Kenapa tergolong ke dalam gelombang mekanik? Karena gelombang bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Dan kenapa gelombang longitudinal? Gelombang bunyi ini tergolong ke dalam gelombang longitudinal karena gelombangnya searah dengan arah rambatnya. Semua suara ini tidak muncul begitu saja. Mereka merupakan hasil dari gelombang bunyi yang merambat melalui berbagai medium seperti udara, air, maupun zat padat. Bunyi ditransfer melalui rapatan dan regangan molekul-molekul medium sehingga tekanan dan suhu sangat mempengaruhi cepat rambat bunyi dalam suatu medium. Cepat rambat bunyi bergantung pada sifat elastisitas material dan massa jenisnya. Kedua besaran ini akan mempengaruhi kecepatan perambatan energi getaran pada medium, baik itu pada fase padat, cair, maupun gas. Adapun rumus cepat rambat bunyi yaitu V sama dengan S per T. Cepat rambat bunyi pada benda padat, cepat rambat bunyi dihitung dengan akar perbandingan modulus elastisitas E terhadap massa jenis bahan tersebut menggunakan persamaan berikut. Sedangkan pada zat cair, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh modulus bulk B dan massa jenis bahan yang ditunjukkan dengan persamaan berikut. Adapun modulus bulk adalah ukuran elastisitas bahan pada satuan volume. Sedangkan cepat rambat bunyi pada gas, kecepatan molekulnya dipengaruhi oleh suhu. Semakin cepat molekul bergerak, maka bunyi akan semakin cepat untuk dirambatkan. Adapun modulus bulk pada udara akan bergantung pada tekanan dan keadaan adiabatik yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Sumber bunyi. Tahukah kalian bagaimana cara kerja alat musik? Sumber bunyi musik dapat berupa dawai, pipa organa, kulit, maupun logam. Semua sumber ini bekerja berdasarkan perubahan frekuensi dan amplitudo. Sumber bunyi pada dawai. Pada waktu kalian memetik dawai atau senar gitar, kalian akan menghasilkan gelombang stasioner dengan ujung terikat yang merupakan hasil superposisi gelombang. Frekuensi yang dihasilkan akan beresonansi dengan udara di sekitar dan sampai ke telinga kalian. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar gelombang stasioner. Nada dasar adalah nada dengan panjang gelombang 1/2 lambda, dan nada atas pertama adalah nada dengan panjang gelombang 1 lambda. Pola ini akan terus naik dengan beda 1/2 lambda. Besarnya frekuensi nada Kn pada dawai dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Sumber bunyi pada pipa organ
trompet, dan alat musik tiup lainnya memanfaatkan kolom udara yang ditiup sehingga udara yang bergetar akan menghasilkan suara yang teratur. Kolom tempat udara bergetar disebut sebagai pipa organa. Terdapat dua jenis pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka merupakan sebuah pipa dengan kolom udara tanpa penutup pada kedua ujungnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sama halnya dengan dawai, frekuensi pada pipa organa dimulai dengan panjang gelombang 1/2 lambda dan terus naik dengan beda 1/2 lambda, sehingga penentuan frekuensi nada ke N dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Contoh dari alat musik pipa organa terbuka adalah pianika dan trompet. Kemudian pipa organa tertutup. Pada pipa organa tertutup, salah satu ujung dari kolom udara pada pipa berada pada posisi tertutup. Hubungan panjang gelombang dan panjang kolom dapat dilihat pada gambar tersebut. Efek Doppler. Ling-Ling dan Siti mengukur frekuensi ambulan dari posisi yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Menurut Ling-Ling, frekuensi bunyi siren adalah 958 Hz, sedangkan menurut Siti, frekuensinya sebesar 848,5 Hz. Frekuensi sumber adalah 900 Hz. Mengapa hal ini bisa terjadi? Fenomena ini dikenal dengan istilah efek Doppler. Efek ini terjadi karena panjang gelombang sumber bunyi akan berubah secara relatif ketika mendekat atau menjauhi pengamat. Menurut Siti, frekuensi yang didengar menjadi lebih rendah, sedangkan menurut Ling-Ling, frekuensi yang didengar lebih tinggi. Efek Doppler juga akan berlaku apabila pengamat bergerak bersamaan dengan sumber. Nah, secara umum, persamaan efek Doppler dapat dituliskan sebagai berikut. Video berikut merupakan contoh dari peristiwa atau fenomena resonansi, di mana resonansi itu sendiri adalah proses ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensi alaminya sama dengan frekuensi dari suatu sumber bunyi. Resonansi sering ditemukan dalam fenomena sehari-hari, seperti ikut bergetarnya jendela saat terjadi halilintar, atau dalam alat musik seperti gitar, di mana terdapat kotak resonansi yang udara dalam kotak resonansi tersebut akan ikut bergetar saat dawai gitar dipetik. Pelayangan bunyi. Nah, pernahkah kalian mendengar bunyi peluit? Bunyi melengking yang kita dengar sebenarnya tidak berasal hanya dari satu frekuensi saja, tetapi dari berbagai frekuensi, dan seringkali terdengar suaranya pelan kemudian melengking. Fenomena ini disebut sebagai pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi dapat dijelaskan melalui prinsip superposisi gelombang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kombinasi dari dua gelombang ini disebut dengan interferensi. Saat mendengar suara yang keras, berarti kedua gelombang memiliki beda fase n lambda. Keadaan ini disebut dengan interferensi konstruktif. Sedangkan bunyi yang terdengar lemah dikarenakan kedua gelombang memiliki beda fase n lambda per 2. Adapun persamaan untuk menentukan layangan bunyi selanjutnya adalah materi, taraf, dan intensitas bunyi. Telinga manusia memiliki batas atau ambang pendengaran yang berkisar dari 10 sampai 12 watt per meter kuadrat. Jika kurang dari batas tersebut, telinga tidak dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi. Nah, adapun ukuran kekuatan dari bunyi dinyatakan dengan istilah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi ini merupakan logaritma perbandingan antara intensitas yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran, yang secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan
Materi terakhir adalah aplikasi gelombang bunyi. Prinsip dari gelombang bunyi memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah NDT atau Non-Destructive Testing, yaitu menguji atau mengecek cacat bahan tanpa harus merusak material tersebut. NDT ini menggunakan prinsip pemantulan gelombang dengan menggunakan frekuensi ultrasonik. Frekuensi ultrasonik memiliki rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Saat sinyal ultrasonik mengenai suatu benda asing, maka layar akan menunjukkan adanya suatu sinyal yang tidak sesuai. Coba perhatikan pada gambar berikut. NDT ini selain menguji bahan, juga dapat dimanfaatkan dalam dunia medis dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu mendeteksi benda asing atau suatu cacat di dalam tubuh menggunakan pemantulan gelombang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran tentang gelombang bunyi. Hari ini kita telah menjelajahi berbagai konsep penting, mulai dari pengertian gelombang bunyi, cepat lambatnya di berbagai medium, hingga fenomena menarik seperti efek Doppler dan resonansi. Gelombang bunyi tidak hanya sekedar teori. Gelombang bunyi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, menikmati musik, dan menghargai suara alam yang ada di sekitar kita. Nah, semoga pengetahuan yang telah kita pelajari hari ini dapat memperkaya pemahaman kalian tentang dunia fisika dan meningkatkan apresiasi terhadap fenomena bunyi atau akustik yang ada di sekitar kita. Jangan ragu untuk mengamati suara-suara di sekitar kalian dan berpikir tentang bagaimana gelombang bunyi bekerja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan teruslah eksplorasi ilmu pengetahuan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Le.